Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah SAW. Ketua Majelis Taklim yang saya muliakan, beserta pengurus, juga Bapak RT, para orang tua yang hadir, para hujjaj yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bisa kita silaturahim, menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, majelis yang di dalamnya dipenuhi barokah. Kalau kita mau nyari barokah ya duduk di majelis taklim. Ya majelis taklim itu ya barokah ya berkat, ya kan? Ya barokah ya berkat. Pokoknya mah nggak nyangka saya bakal ketemu sama bakso. Pantesan dari tadi mata saya kekedutan dulu. Saya memang udah ada isyarat makan bakso. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan yang nyiapin suguhan bakso insyaallah diganti rezekinya sama Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada bulan ini bulan musim haji. Jadi saudara-saudara kita ini berangkat, ada yang ke Madinah dulu ngambil arba'in, ya, lalu ngambil mikotnya di Bir Ali, berangkat ke Mekah sudah berpakaian ihram sambil membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik la innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini adalah kalimat penyerahan diri kepada Allah secara totalitas. Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Kita ninggalin rumah, ninggalin harta benda, ninggalin ya kendaraan kita, keluarga besar kita. Kita bawa iman, bawa ilmu, bawa amal ke sana. Dengan pasangan kita, saya anjurkan kepada para jamaah, bismillah. Ya, niat ibadah haji atau umroh kalau bisa barengan sama istri itu lebih enak. Ya, sebab kalau kita sendiri di sana mesti banyak nangis. Ya, kenapa nggak dibawa istri saya ya Allah? Padahal enak banget Pak. Yang namanya Mekah Madinah itu masya Allah, Bapak nggak bakalan pengen balik lagi ke sini. Bapak betahnya di sana. Karena apa? Di sana itu udah fokus ibadah. Yang ada adalah mikirin akhirat Pak di sana. Sholat di Masjidil Haram yang ajan enak Pak. Masjidil Haram itu kalau udah ajan hati kita ini masya Allah lembut banget hati, gak terasa air mata. Nangis semua rahimakumullah. Biasa dengerin ajan di TV, siaran langsung Mekah Madinah. Sekarang langsung mata kita ngeliat gitu yang namanya Ka'bah. Ya kan, di samping istri kita jemaah rahimakumullah mah, alhamdulillah kita nyata ya mah di Masjidil Haram. Subhanallah. Kita sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat Pak. Ya, itu pahalanya sholat di Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi itu ya 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Jadi di Masjidil Haram itu pahalanya gede Pak, 100.000 kali lipat. Ya, dibandingkan dengan masjid kita tanah air. Cuma jangan karena umroh pahalanya gede, haji pahalanya gede, pulang-pulang malas. Kenapa nggak ke masjid? Udah banyak pahalanya, udah banyak.
Jadi justru mestinya jamaah rahimakumullah pulang dari sana lebih meningkat. Ya, pulang dari haji, pulang dari umroh ini lebih meningkat ibadahnya kepada Allah. Karena perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Ya, bagaimana kita jamaah rahimakumullah dikondisikan dengan ketaatan kepada Allah. Ya, sholat di awal waktu di sana, di Masjidil Haram, kumpul bareng tuh seluruh ya dunia Pak. Ada orang Bangladesh, Pakistan, ada orang ya Yaman. Saya waktu di Madinah ketemu sama orang dari Mesir. Ya, ketika kenalan, man ismu? Ya apa nama? Setelah kenalan, ini Mesir. Fir'aun. Oh, Fir'aun. Dari Mesir. Allahu Akbar. Tapi saya bukan keturunan Fir'aun. Oh, nah. Ya, jadi macam-macam Pak di sana itu. Ya. Jadi dari mulai orang yang kulit putih, kulit hitam, tinggi, pendek, udah macam-macam. Kita ibadah di sana, yang kita jaga hati. Kalau sudah di Mekah, di Madinah, hati kita ini fokus hanya mengharapkan ridha Allah. Ya, karena kita datang ke sana ini panggilan dari Allah, memenuhi panggilan undangan. Jadi orang yang diundang gak sembarangan Pak. Orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus. Nah kita nih minta sama Allah biar diundang sama Allah ke sana. Ada 4 perjalanan yang disukai Allah. Perjalanan ke masjid, ke musola, perjalanan ke majelis taklim, perjalanan silaturahim, ya, perjalanan ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Termasuk ke Palestina itu dianjurkan itu, karena Palestina itu jamaah rahimakumullah adalah kotanya para nabi juga. Makanya ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, sebelum Mi'raj Nabi Muhammad mimpin sholat di Masjidil Aqsa. Jamaahnya, makmumnya para nabi semua, ruhnya para nabi. Jadi Masjidil Aqsa itu masjid yang pernah didatengin oleh para nabi dan rasulnya Allah, ya, karena memang sangat istimewa. Termasuk masjid tua juga, ya, masjid yang penuh bersejarah. Di Masjidil Aqsa itu jamaah rahimakumullah, nanti kalau kita berangkat ke sana mudah-mudahan kita bisa ada rezeki, bisa ya bareng rombongan ya. Amin. Ya, nyarter pesawat langsung dari Bekasi. Dari Mayanggi, antara saya pilotnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Bismillah, berangkat kita hadir jamaah rahimakumullah. Niatin perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Bagaimana kita nanti di Masjidil Aqsa melihat jamaah rahimakumullah, itu pintu yang luar biasa, banyak pintu. Nabi Muhammad ketika Mi'raj jamaah rahimakumullah nggak pernah ngitung pintu Masjidil Aqsa. Makanya ditantang oleh kafir Quraisy, Muhammad, kalau engkau pernah hadir di Masjidil Aqsa, berapa pintunya? Nabi bisa walaupun nggak ngitung, karena Nabi punya yang namanya mata batin yang luar biasa. Nabi Muhammad itu, beliau ketika jalan ke depan Pak, di belakang itu tahu semua siapa orang. Beda sama kita Pak. Kita mau ke depan Pak, ada yang manggilnya kagak nengok. Ya kan, kagak benar, kagak tahu kita. Nabi Muhammad punya keistimewaan, bisa ngelihat apa yang ada di belakang. Nabi Muhammad punya keistimewaan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengetahui ya yang gaib, bahwa nanti akan terjadi di akhir zaman jamaah rahimakumullah, ya, yaitu banyak anak-anak yang lawan sama orang tua. Nah ini PR buat kita hadirin. Memang udah zamannya, zaman globalisasi seperti ini, media udah nggak bisa dibendung Pak. Kita nih kadang-kala masuk ke rumah jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya, kayak nggak pada kenal kita sama bini, sama anak-anak. Udah sibuk pada megang HP, nyari HP. Iya, bukannya malah nyari juz ama, nyari Quran Pak. Nyimaknya nyimak HP aja. Baca Facebook, lihat Facebook orang yang rahimakumullah. Kadang-kala Masya Allah, mohon maaf, sholat diterlantarkan, tilawah Al-Quran boro-boro didawamkan. Yang ada terus mata kita dihabiskan energinya buat melihat hal-hal yang membawa madarat bagi kita, melemahkan iman, melemahkan amal saleh. Maka inilah pentingnya kita terus ya memantau keluarga kita. Bahkan ada cerita jemaah rahimakumullah, mohon maaf, ini ada suami dia kaget Pak, malam-malam jam 1 istrinya malam-malam Pak di bawah selimut, mukanya bercahaya hadirin, bercahaya mukanya. Iya, penasaran kan, tembus pandang Pak.
Sampai ke selimut cahaya. Suami penasaran, ini mama rumahnya cahayanya luar biasa mukanya. Udah dibuka Pak, HP-nya lah hadirin. Ini realita Pak, malam-malam. Nah kita nih sebagai suami jadi uswah, jadi contoh. Waktunya masuk ke rumah jamaah rahimakumullah, ayo quality time. Manfaatkan kualitas waktu di rumah kita Pak. Bicara masalah agama. Mohon maaf, ada beberapa orang yang diputuskan berkahnya sama Allah. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Satu, siapa orang yang diputuskan berkahnya oleh Allah? Adalah orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih yang orang ibadah kepada Allah, orang yang dipilih sama Allah, bahwa hidup kita ini diberikan berkah oleh Allah. Asal mau ibadah berkah Pak. Kita bisa rasain Pak, kalau sudah mohon maaf, ambil air wudhu, baru ambil air wudhu aja udah tenang. Apalagi kita sudah menghadap kiblat, sudah mengangkat tangan kita, menyerahkan dirinya kepada Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Apa sih yang kita banggai di dunia ini Pak? Jemaah rahimakumullah, mohon maaf. Nih kita masih dihargain orang, masih dihormatin orang karena aib kita ditutup sama Allah. Kita semua punya aib jemaah rahimakumullah. Allah yang nutup aib kita. Saking sayangnya Allah, Allah tunggu barangkali kita punya salah jemaah rahimakumullah. Allah nantikan kesempatan dia mau tobat, nggak mau nyadarin nggak kesalahannya di hadapan Allah. Kalau ada hamba berbuat dosa di pagi hari, Allah tunggu jemaah rahimakumullah sore hari ampunannya. Ketika sore hari melakukan kesalahan, Allah tunggu pagi hari ampunannya buat hambanya tadi. Tidak ada kata terlambat jemaah rahimakumullah. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah, cari berkah di dalam kehidupan dunia ini dengan banyak-banyak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, siapa yang diputuskan berkahnya oleh Allah? Adalah orang yang uqul walidain. Orang yang nyakitin orang tua jemaah rahimakumullah. Demi Allah, kita akan merasakan bagaimana di saat orang tua kita sudah tidak ada. Hidup ini tidak begitu banyak kesemangatan hadir. Mulai kendor semangat hidup ini kalau udah nggak ada orang tua, ini udah beda ceritanya hadir. Tapi di saat orang tua kita masih hadir, subhanallah. Melihat wajah orang tua kita membawa sesuatu, orang tua kita senyum, begitu bunganya, begitu bahagianya kalbu kita, hati kita. Karena apa jemaah rahimakumullah? Sesungguhnya kita ada di dunia ini wasilah mereka. Orang tua kita begitu sayangnya jemaah rahimakumullah tanpa perhitungan. Orang tua kita ini jemaah rahimakumullah sayangnya sepanjang sungai Pak. Sepanjang jalan hadir. Nah kita nih anak jemaah rahimakumullah sepanjang jalan. Orang tua mah saking sayangnya sama anak jemaah rahimakumullah, mohon maaf, makan diirit-irit Pak. Dikumpulin tuangnya biar anak kita nanti di saat akhir bulan atau awal bulan bayar SPP ada, jangan sampai anak kita nagih ke kita. Jangan sampai diingetin sama gurunya, sama bendaharanya biar bayar. Kita Masya Allah prihatin buat anak, saking sayangnya. Lebaran biarin kita pakai baju Lebaran tahun yang lalu, biar anak mah pakai baju baru lagi. Biarin kita mohon maaf lulus SD tapi anak kita ya satu ngikutin zaman. Saking sayangnya sama anak-anak kita. Maka pantas sama rahimakumullah, kita ini kalau bakti sama orang tua ridho sama kita, Allahu Akbar. Nggak ada yang susah hidup ini untuk meraih kesuksesan kalau orang tua ridho sama kita. Maka jangan pernah berharap hidup kita ini berkah kalau orang tua kita disakitin sama kita. Muliakan mereka, bikin orang tua kita senyum, maka Allah akan senyum sama kita. Kalau orang tua kita sudah ngangkat tangan, ya rahimakumullah, bahagiakan anak saya ya Allah. Anak saya lagi bikin rumah ya Allah, mudahkan rezekinya. Bakal dimudahin sama Allah. Makanya setiap sesuatu niat hajat baik, libatkan, minta doa dari orang tua. Mau ada rencana, ya kan, mau seandainya beli kendaraan, mau nyekolahin anak, begitupun mau ya berangkat umroh, berangkat haji, izin sama orang tua kita, izin sama mertua kita. Karena sesungguhnya jemaah rahimakumullah, orang tua mertua itu setiap hari ngedoain kita. Termasuk guru-guru kita hadir, itu selalu ngedoain jemaahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara kita berangkat ibadah haji, ninggalin harta benda, pakai kain ihram jemaah rahimakumullah. Di sana mulai tawaf, subhanallah. Dari Hajar Aswad jemaah rahimakumullah 7 kali putaran. Bagaimana itu gambaran kehidupan kita ini berjalan jemaah rahimakumullah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. 7 hari jemaah rahimakumullah. Dimulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 7 hari kita lalui.
Apa kita menjadi orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada Allah, sebagaimana di saat tawaf itu adalah nilainya seperti orang yang sholat. Hubungan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai dalam 7 hari ini hati kita lepas dalam taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai kita bangun tidur, aktivitas dimanapun dalam perjalanan, sampai kita pekerjaan, sampai kita dimanapun. Terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, yang memberikan rezeki kepada kita. Maka ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup kita pun akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan jauh dari hal-hal yang menjadi mabarat buat kita. Itulah daripada manfaatnya kita ingat kepada Allah. Lalu ketika selesai tawaf, kita pun sa'i jamaah rahimakumullah, dari Safa ke Marwah 7 kali jamaah rahimakumullah. Ada apa angka 7 ini jamaah rahimakumullah? Ternyata itu adalah ada rahasia. Hari 7, tawaf 7, sa'i 7, begitupun lempar jumroh 7. Di dalam kita sujud jamaah rahimakumullah ada 7 anggota yang kita harus tempelkan di bumi. 1, 2, ya kan? 5, 7. Itu harus kita tempelkan jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita sholat, mama ini diangkat Pak. Ini diangkat. Ini harus. Jadi jangan sampai ketika kita sujud ini nutup Pak. Ini enggak sah. Begitu. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, ya ada ininya juga, teknisnya. Jadi kalau saya ceramah ya begini hadirin. Dari kalau sholat begini saya. Nah saya kalau ceramah jangan begini kalau ceramah nih ya. Takutnya jemaah nggak fokus gitu. Ngacinya bagus banget. Begitu. Jadi harus tahu kondisi. Jadi ceramah agak begini lah. Begitu ya. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, 7 itu adalah ada angka rahasia. Ya, maka sa'i simbol bagaimana upaya perjuangan. Hidup ini harus kerja keras Pak. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah melakukan suatu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Harus aktif, harus produktif. Sudah sholat fardu, lakukan sholat ba'diyah. Habis ba'diyah ada waktu zikir, ada waktu kesempatan, lihat Al-Quran, baca Quran. Ada rezeki kita di jalan jamaah rahimakumullah, orang minta-minta, kenal nggak kenal kasih. Kalau punya uang jamaah rahimakumullah, mohon maaf, harta kita yang sebenarnya adalah harta yang ditasarufkan di jalan Allah. Kalau harta kita, mohon maaf, yang kita tabung itu buat ahli waris. Baju kita pakai lama-lama ya kan usang, habis. Apalagi mohon maaf, makanan-makanan yang kita konsumsi, mohon maaf semua. Tapi harta kita yang kita tasarufkan di jalan Allah, ada pembangunan masjid, ada panitia pembangunan, dia datang ke rumah kita, assalamualaikum Bapak, minta sumbangan nih buat pondok pesantren, buat masjid mushola, bismillah, ada uang, nitip, dimasak. Ini harta kita yang sebenarnya, yang nunggu nanti di alam barzah. Yang rahimakumullah. Jadi begitu Pak. Di jalan juga sama, mau ngasih aja bismillah. Yang penting kita ikhlaskan Allah, nanti diganti sama Allah. Gak ada ceritanya orang suka berbagi, miskin gak ada. Justru semakin banyak berbagi, hidup kita selalu banyak dibagi sama Allah. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini saya sering alamin begitu tuh Pak. Habis sholat ada yang datang ke rumah, ya kan? Yang anehnya dia tahu nama saya Pak. Iya, orang nanya dulu sama tetangga. Iya, assalamualaikum Pak Haji, waalaikumsalam. Mohon maaf, namanya Pak Haji Hanim ya? Iya, oh tahu, ya tahu. Ya ada apa? Ini saya dari Cibarusa Pak Haji. Habis isya tuh Pak, habis sholat isya. Ya, saya kebetulan habis ongkos Pak Haji di Cibarusa nih. Ya, namanya dalam perjalanan. Ya ongkos habis, kata dia, udah anak-anak belum bayar SPP. Ya tolong Pak Haji dibantu gitu kan. Allahu Akbar Pak, saya tersentuh ngebayangin diri saya kalau bagaimana nasib itu ada pada saya pihaknya. Saya langsung Pak dari musola buru-buru lihat dompet Pak. Giliran lihat dompet, ya Allah, sama juga saya butuh juga nanti buat besok. Kata saya, gimana ini pertentangan nih, ngasih apa enggak? Cuman karena dari iman ngasih, kita punya pengetahuan, kalau nggak diamalin kan salah kita. Bismillah, saya kasih. Kenal nggak kenal? Saya kasih Pak. Ya, ngasih orang diamplopin Pak, biar nggak kelihatan kecilnya gitu ya. Syukur-syukur banyak, udah mah kecil nggak diamplopin gitu ya. Nah, jadi nggak ini, jadi diamplopin sunahnya biar ketutup rapat begitu. Saya amplopin Pak, ya dengan kata saya Mi udah ikhlas, insya Allah
nanti juga ada gantinya dari Allah. Ya udah, pulang hadirin. Besoknya subuh Pak, langsung dibayar sama Allah. Habis sholat subuh jam rahimakumullah, saya buka pintu. Waalaikumsalam. Saya buka, kan biasanya orang kalau datang ke Pak Ustadz ada perlu ya biasanya ya. Nah, biasanya gitu kan. Nah, jangan pilih-pilih Pak. Assalamualaikum, diintip dulu ini bawa besek kan gitu kan ya. Bawa tentengan enggak usah Pak. Itu mah nomor sekian, bisa jadi mentahan. Gitu ya. Iya, Pak benar Pak. Ya saya kan menghormatin tamu itu kan wajib hukumnya. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Sekalipun tamunya mau minta bantuan sama kita. Tidak dibuka, dipersilakan duduk. Sunnah lagi Pak, kalau tamu datang tuh jangan lama sampai megangin ini Pak. Nah, ya lama banget nih, dua-dua ya. Ini isyarat. Jadi kayak tadi benar tuh. Jadi Pak Ustadz datang udah ada bakso. Itu bagus itu hadirin. Paham kan Pak? Begitu. Jadi tamu datang tuh kita sahibul bait harus benar cekatan, paham gitu. Saya suguhin Pak gitu kan, suguhin. Udah alhamdulillah. Iya nih Pak Haji saya ada perlu nih. Sebenarnya semalam mau kesini kemalaman, jadi pagi ini emang ada apa? Ini Pak Haji alhamdulillah ada rezeki Pak Haji, saya udah niat. Dia langsung Pak buka Pak, amplop juga kayak semalam sama putih. Iya, kata dia nih Pak Haji mau diterima, nggak usah kata saya. Iya nggak usah tapi tanggal 1 sini Pak. Ya udah boleh. Iya, jemaah rahimakumullah. Allahu Akbar, giliran pulang tuh tamu Pak, saya intip Pak, saya sobek dikit Allah 3 kali lipat diganti sama Allah. Itu janji dari Allah, wa'adallah haq. Jadi orang suka berbagi ini nggak bakal susah hidupnya. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu banyak bersedekah, terutama ke orang tua, ke mertua, ya kan, sanak famili, paman, bibi, hadirin, ponakan-ponakan. Kalau emang ada ponakan putus sekolah Pak, ayo ada rezeki mah biayain tuh ponakan. Insya Allah. Ya nanti kalau ponakan kita senang ke depan, kan kehidupan dunia berputar Pak. Tidak sedikit cerita mohon maaf karena ponakan disekolahin Pak, ditolong sama kita mama. Allahu Akbar. Itu masa tuanya mamang Pak, jamaah rahimahullah, rumah kurang bagus dibagusin sama ponakan. Belum umroh Pak, diumrohin sama ponakan. Orang apa namanya? Kehidupan dunia ini tergantung kita Pak, yang ngamalnya. Kalau ngamalnya bagus gak ketukar. Kepada siapapun jangan pernah kita perhitungan. Jangan lihat siapapun, sekalipun non muslim. Kalau memang dia, ya kan, artinya baik, ayo kita baiki. Hargai orang, insya Allah kita bakal dihargai. Itu rumus hidup hadirin. Dan Nabi seperti itu. Nabi itu disanjung, disimpatisi bukan hanya kalangan sahabat, termasuk orang-orang Yahudi Nasrani. Itu sangat simpatik dengan Rasulullah. Makanya disebut Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu Allah Subhanahu wa taala hingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa rabbiyana. Tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah fi ni'amika fi majid. Amin. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Amin. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana saghira. Ayyuhal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Almarhum min ahli al-maghfir Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma la tahrimna ajrahum la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nar. Allahumma balighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was sihhah ya Allah. Wassalamu ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Rabbi hab lana minas shalihin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.